Setelah tadi saya sudah menyampaikan pesan wasiat iman dan takwa kepada Allah dan Rasulullah. Perkenankan dalam kesempatan ini saya sebagai hamba Allah yang doif, yang banyak salah dan banyak dosa, ingin kembali mengingatkan kepada kita sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah, wattaqu yauman fihi turja'una ila Allah summa tuwaffa bima kasabat kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah, takutlah engkau dengan azab Allah, di mana suatu hari engkau semuanya akan dikembalikan kepada Allah, dan semua daripada setiap umat manusia, setiap jiwa akan dibalas dari semua apa yang dia pernah perbuat. Dan Allah itu tidak akan pernah mau berbuat zalim kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan membalas dengan keadilannya, sifat keadilannya. Maksudnya di sini membalas sifat keadilannya yang ditegaskan di dalam ayat lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas pula dengan kebaikan itu. Ya, pahala balasan amal. Walahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tiada terbatas. Tapi kalau engkau kufur, engkau ingkar, engkau banyak berbuat dosa, maka perbuatanmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau engkau bersyukur, nikmatku aku akan tambahkan. Kalau kamu kufur, niscaya azabku sangat pedih. Nah, jamaah sekalian, kenapa saya ingin menyampaikan tentang masalah ini? Karena saya tahu, mohon maaf. Saya tahu di lokasi daerah tempat perkampungan ini masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum ada hatinya yang serius untuk mau kembali kepada ajaran agama Allah. Jadi saya berusaha belajar untuk menyampaikan ini supaya hati kita ini terbuka. Yasri sadra'u lil Islam, yasri sadra'u lil iman. Dibuka hati kita ini untuk menerima ajaran Islam. Terbuka hati kita ini untuk diberikan hidayah iman dari Allah. Karena kenapa jamaah sekalian? Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya di dalam ayat, takutilah engkau di mana suatu hari engkau akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Mohon maaf, 1000 maaf
di dalam rukun khutbah itu salah satu di antaranya apabila sementara khatib berkhutbah berbicara di atas mimbar, rukunnya di antaranya makmum atau jamaah yang duduk setidaknya dia khusyuk mendengarkan tausiah ceramah dan tidak ada kegiatan yang lain. Mohon maaf. Jadi kalau masih ada yang bermain HP, kalau ada yang masih pegang Quran terus mengaji, apalagi misalnya mengaji dengan suara keras, menjaharkan, lebih bagus diganti dengan memperbanyak sholawat, ya. Karena salah satu di antara perintah yang sangat dianjurkan oleh Nabi pada hari Jumat, kita disuruh untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf, tolong supaya nilai amalan ibadah Jumat kita tidak tercoreng di sisi Allah. Oke, saya lanjut. Mengenai ini, saya ingin membuka cakrawala. Ini karena waktu juga sempit, saya tidak bisa berbicara terlalu lama. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya dikatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau lalai dari mengingat kembali menuju kepada jalan Tuhanmu? Padahal Dia Allah yang telah menciptakan engkau, Dia yang telah membentuk diri kamu. Apa yang menyebabkan engkau lalai dari peringatan Allah? Coba kita kembali lihat ke dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat di dalam dirimu apa yang terjadi atas kuasa kehendak Allah dan rahmat kasih sayang Allah dengan diberikan di dalam diri kita ini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita di dalam sebaik-baik bentuk, di dalam sebaik-baik rupa. Apa yang menyebabkan kita ini lupa diri? Tidak tahu mensyukuri akan nikmat Allah, saudara. Lihat matamu. Apa fungsinya? Sekiranya engkau diciptakan oleh Allah buta, pasti engkau tidak akan bisa melihat. Lihat telingamu. Sekiranya fungsi pendengaranmu dicabut oleh Allah, maka engkau akan sulit untuk berdialog dengan siapapun yang engkau temui, karena kamu termasuk orang yang tuli. Atau misalnya kamu tidak mampu untuk berbicara jadi bisu, kamu menjadi diam bego, seperti berbicara dengan tembok, tidak bisa berbuat apa-apa.
dan seluruh fungsi yang ada di dalam tubuhmu. Napas saja, Masya Allah, Allah memberikan udara yang secara gratis. Kita hirup dengan secara bebas, dengan sebebas-bebasnya, tanpa Allah tidak minta bayaran. Bagaimana kalau kita ini diberikan penyakit, ujian dari Allah, sesak napas, poso, atau asma? Berapa banyak orang yang ada di dalam rumah sakit, mereka ditambah beban, diimpus, dikasih masuk tambahan saluran pernapasan di dirinya, di dalam dirinya. Sementara kita ini, Masya Allah, masih diberikan kesehatan yang utuh. Ini kita tidak sadari. Betapa banyak orang yang di rumah sakit diberikan ujian yang berat dari Allah. Berapa miliar uang dia keluarkan, berapa juta uang dia keluarkan misalnya, tidak sebanding dengan ketaatan kita, tidak sebanding dengan pemberian apa yang disempurnakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim di dalam diri kita. Sadari saudara sekalian, afa bihadzal hadisi annakum tukadzibun. Apa dengan peringatanku ini kepadamu, wahai hambaku, kata Allah, engkau mendustakanku. Di dalam surat Yasin Allah mengatakan, aku telah menciptakanmu, tapi suatu saat fa idza huwa hasimun mubin, tiba-tiba engkau menjadi musuhku yang nyata. Dengan semua peringatan-peringatanku yang aku ambil, aku panggil kamu dengan kasih sayang supaya engkau selamat dan aku selamatkan. Tapi kenapa engkau berpaling, berlari, menjauh dari jalanku? Saudara sekalian, saudara, kenapa saya sengaja mengatakan ini? Saya berdakwah tentang ini. Mohon maaf, 1000 maaf. Saya bersujud di bawah telapak kaki Anda. Bukan bersujud saya menyembah kepada saudara, tapi saya menghormat kepada saudara. Saya sayang kepada saudara. Saya ingin mengajak Anda kepada jalan kebaikan, jalan keselamatan di dunia wal akhirah. Jangan apabila saudara, ruh ini sudah ada di tenggorokan, baru kita mulai bertobat, mata kita sudah kaku, melihat di atas tidak bisa, melihat kiri kanan. Tubuh kita sudah kaku, tidak mampu lagi untuk berbicara, tidak bisa menerima makan dan minum. Kita terbaring menghadapi pembaringan sakaratul maut, baru kita mau sadar. Ya, innallaha la yaqbalu taubata bi abdi man lam yugargir. Allah itu tidak akan menerima taubatnya seorang hamba apabila ruhnya itu sudah ada di tenggorokannya. Maka saudara sekalian, sebelum ruh kita ini sudah ada di sini di tenggorokan, sebelum berpisah antara ruh dan jasad, mari kita sadar, kembalilah engkau kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Berlari engkau kepada Allah. Berlari apa?